Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rido, NIM 198022441010, kelas B19. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mata kuliah psikologi pendidikan. Yang pertama yang saya poinnya yaitu pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Yang kedua, penjelasan sedikit tentang materi psikologi pendidikan. Pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu untuk memahami keadaan siswanya, yaitu seseorang guru akan memahami keadaan dan kebutuhan siswanya masing-masing. Dengan demikian, guru dapat menentukan pendekatan psikologi yang sesuai setiap siswanya. Yang kedua yaitu untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, yaitu terciptanya kondisi belajar yang menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun luar kelas. Yang ketiga, untuk menentukan strategi pembelajaran, seperti strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang diajarkan. Yang keempat, memudahkan bimbingan atau membimbing siswa, yaitu seorang guru harus mampu memberikan pandangan yang akan memotivasi siswanya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, yang terakhir, untuk menentukan pendekatan cocok dengan siswa. Dengan memahami perkembangan siswa, guru akan mudah menentukan treatment atau pendekatan yang cocok dengan masing-masing siswanya. Yang selanjutnya adalah perkembangan anak. Perubahan yang dialami seorang menuju tingkat pendewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Tahapan perkembangan anak yaitu usia 0 sampai 16 minggu, bayi dapat menguasai 12 macam otot ocula motornya. Selanjutnya yaitu usia 16 sampai 28 minggu, bayi dapat menguasai otot-otot yang menyanggah kepalanya dan menggerakkan tangannya. Selanjutnya usia 8 sampai 40 minggu, dia akan dapat menguasai badan dan tangannya. Dia juga mulai bisa melakukan duduk, menangkap, dan memainkan benda-benda. Tahun kedua, anak sudah pandai berjalan dan berlari, dapat menggunakan kata-kata dan mengenal identitasnya seperti nama. Tahun ketiga, anak dapat berbicara dalam kalimat dan menggunakan kata-kata sebagai alat berpikir. Tahun keempat, anak mulai banyak bertanya dan dapat berdiri sendiri. Tahun kelima, anak telah matang dalam menguasai gerik motorisnya. Ia dapat melompat-lompat, bercerita agak panjang, lebih suka bermain berkawan. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan remaja. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang diterima tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting daripada ide yang lainnya. Pada masa perkembangan, social socialization, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang negatif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Yang selanjutnya adalah materi perbedaan individu.
Perbedaan individu ini adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Intelijensi ialah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Dan di sini ada kepribadian juga, adalah sesuatu yang mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan menentukan. Menurut Abin Syamsuddin Makmun, kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Selanjutnya yaitu adalah materi teori belajar behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang enam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang terakhir, ketujuh, ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau trial and error. Materi selanjutnya yaitu adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Yang selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini adalah salah satu metode ilmu psikologi yang mempelajari tentang manusia dalam cangkupan kehidupan sehari-hari dalam proses belajar dan mengajar, sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya adalah materi teori belajar Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem Among. Ajarannya yang terkenal ialah Muri Handayani, atau di belakang memberi dorongan, artinya di tengah menciptakan peluang untuk berpaksa, ing rasang stula, di depan memberi teladan. Selanjutnya adalah lingkungan belajar, yaitu meliputi lingkungan. Yang pertama meliputi lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga lingkungan budaya, yang keempat lingkungan keluarga, kelima lingkungan sekolah, dan keenam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah materi motivasi belajar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu tanpa adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berpengaruh oleh faktor-faktor dari luar. Situasi belajar motivasi ini timbul karena ada paksaan sehingga ia mau melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah materi evaluasi belajar. Evaluasi belajar yaitu proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar siswa, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan terlanjut. Yang selanjutnya adalah materi diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menunjukkan pada sejumlah kelainan yang berpengaruh pada pemerolehan, pengorganisasian, penyimpangan, pemahaman, dan penggunaan informasi secara verbal non-verbal. Penyebabnya yaitu adalah kesulitan belajar disebabkan oleh kelainan dalam salah satu atau lebih proses yang berkaitan dengan menerima informasi, proses berpikir, proses mengingat, dan proses belajar.
Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.